Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan di mana sekali lagi kami boleh berbakti di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami boleh belajar mengenai Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menguasai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun jemaat yang mendengarkan. Kiranya setiap kami boleh dikuasai dengan Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang memampukan kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ke depan. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pagi yang indah di mana kita boleh bersama-sama hari ini merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diberikan judul Menuju Iman yang Teguh. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29, firman Tuhan mengatakan berikut ini. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus artinya kembar, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian jauh pembacaan kita akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya ingin mengawali khotbah ini dengan menampilkan sebuah acara televisi yang saya yakin 99,9% semuanya tahu ini acara apa. Saudara, ini adalah acara yang berjudul Super Deal Indonesia. Saudara, acara ini saudara pasti pernah lihat entah itu di TV atau keluar di shorts YouTube saudara atau di shorts Instagram saudara. Acara ini adalah acara yang menampilkan seorang peserta yang diberikan tugas cukup sederhana. Tugasnya hanya satu saudara, yaitu apa? Yaitu memilih. Memilih apa? Memilih dari sekian banyak penawaran yang nantinya akan ditawarkan oleh host. Saudara, meskipun hanya memilih, namun sebenarnya tugas itu tidaklah mudah. Karena penawaran-penawaran yang diberikan oleh host sebenarnya secara langsung sedang mengacak-acak psikologi seseorang sehingga timbul keraguan-raguan dalam benak mereka. Mereka diberi pilihan-pilihan yang menarik, yang menggiurkan, yang juga membangkitkan rasa penasaran peserta. Tujuannya apa? Supaya peserta bingung dan melangkah lebih jauh. Misalnya seperti ini. Saudara pilih 10 juta atau pilih tirai nomor 3. Wah, di satu sisi 10 juta di depan mata. Tapi hati kecilnya berkata, there must be something yang lebih besar di dalam tirai yang ketiga itu. Dia mulai ragu. 10 juta atau milih itu. Belum selesai pilihan ditawarkan lagi. Ya sudah 10 jutanya saya tarik, saya ganti 20 juta atau tirai nomor 3. Misalnya seperti itu saudara. Tak jarang keraguan-raguan itu membuahkan hasil yang demikian. Bener. Nasib orang beda-beda loh. Gak apa-apa. Tirai 1. Deal. 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 Oke. 12 juta ditolak oleh Fikul. Kita buka box ungu. Isinya adalah 3, 2, 1. Fikul gak dipilih sih, gagal mendapatkan logam mulia 25 gram senilai 24 juta 899 ribu rupiah. Wadidaw. Logam mulia 25 gram. Ada di box ungu. Sementara tirai 1 pilihan Fikul dan teman-teman adalah 3, 2, 1. Ciluknya Fikul, tirai 1 isinya adalah 12 juta tadi.
12 juta saya tawarin. Buat adik, buat bapak, buat ibu. Iya, di video ini diceritakan bahwa sang peserta ini dikasih tahu sama hostnya, saya tawarin kamu 12 juta loh tadi. Buat adik, buat kakak, buat ibu. Tapi kamu malah milih tirai 1 yang ternyata isinya zong. Ditambah lagi kotak kecil yang dibuka itu adalah emas yang bernilai 24 juta rupiah. Saudara, meskipun acara ini saya percaya hanya settingan, tetapi tetap merasa deg-degan di situ, saudara. Dan saya pikir orang yang berdiri, yang mendapatkan zong itu, kedepannya pasti akan lebih banyak keraguan-raguan di dalam hidupnya, saudara. Ada keraguan-raguan di dalam diri orang ini, tetapi dia memilih untuk tetap percaya pada hati kecilnya, bahwa pasti ada sesuatu yang lebih besar di balik tirai itu. Dia melawan keraguannya sendiri, tapi sayangnya itu berakhir dengan kekecewaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan manusia, keraguan itu sebenarnya sedang berperan sebagai sebuah bentuk mekanisme pertahanan diri. Keraguan di dalam hati kita ingin mengatakan bahwa sesuatu yang too good to be true atau terlalu indah untuk jadi nyata, biasanya itu tidak akan terjadi. Misalnya seperti ini, kalau saudara mendapatkan SMS tiba-tiba, selamat Anda memenangkan 50 juta, apakah Anda langsung percaya? Enggak, saudara. Too good to be true. Mana ada siang bolong orang mau ngasih kita 50 juta. Jika ada diskon yang terlalu mencolok di supermarket atau di mall, saudara, dan dia melihat diskon, saudara melihat diskon itu, apakah saudara langsung percaya atau mata saudara akan mencari mana tuliskan SK berlakunya ada di mana? Seperti itu, saudara. Saudara, memang keraguan-raguan seringkali adalah sebuah bentuk mekanisme pertahanan diri supaya kita itu tidak jatuh ke dalam sesuatu yang buruk. Tetapi seringkali manusia membawa keraguan-raguan itu pada titik yang lebih dalam dan lebih personal, yaitu iman, saudara. Banyak di antara orang Kristen belakangan ini yang secara diam-diam sudah mengalami dekonstruksi iman dari dalam tubuhnya. Diam-diam dia sudah tidak lagi menjadi percaya. Kalau Anda orangnya, sudah mari kita dengarkan cerita daripada Rasul Thomas. Rasul Thomas adalah seorang rasul yang pernah meragukan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam khotbah ini, mari kita mencoba menelaah kenapa Rasul Thomas bersikap demikian. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya respon Tuhan Yesus menanggapi keraguan anak didiknya itu seperti apa. Kalau kita berbicara tentang Rasul Thomas, saudara, maka kita akan menemukan bahwa Thomas itu adalah orang yang dari bimbang hati menuju doksologi. Apa maksudnya? Saudara, di dalam banyak literatur, keraguan terhadap kebangkitan Tuhan Yesus yang dialami oleh Rasul Thomas sebenarnya dialami oleh karena latar belakangnya Rasul Thomas. Sebelum mengikut Tuhan Yesus, Thomas dipercaya memiliki pekerjaan sebagai seorang buruh nelayan atau tukang kayu, saudara. Artinya dia bekerja sebagai nelayan, tapi nelayan yang ikut orang atau dia adalah pekerja lepas sebagai tukang kayu. Nah, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang pada waktu itu upahnya hanya dibayar cukup untuk makan selama 1 hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja. Bisa dikatakan Thomas ini adalah berasal dari kalangan pekerja kelas bawah. Dan seringkali pekerjaan seperti ini jarang karena enggak setiap hari Tuhan itu membutuhkan orang. Dan kalaupun Tuhan itu butuh, tergantung nanti deal-dealannya gimana. Di perumpamaan Tuhan Yesus kita juga tahu ya, perumpamaan tentang kebun anggur itu, ya kamu kerja sama saya. Nanti sore saya kasih. Lalu jam 12 siang kamu kerja sama saya, nanti sore saya kasih. Tergantung deal-dealannya. Nah, masalahnya seringkali banyak tuan pada waktu itu tidak menepati janji kepada buruh yang telah bekerja kepadanya. Misalnya di awal dijanjikan upah sekian, ternyata setelah pekerjaan selesai janji itu tidak ditepati. Alhasil apa? Buruh yang sudah bekerja keras itu gagal memperoleh sejumlah uang untuk kehidupannya dan pulang dengan gigit jari. Nah, inilah yang kemudian membuat Thomas itu seringkali terlihat ingin memastikan sesuatu. Ini bener enggak nih? Nanti kalau saya kerja bener enggak mau bayar segini? Nah, ketika sudah dipanggil Tuhan Yesus pun menjadi muridnya, Thomas memang seringkali terlihat seperti itu. Setidaknya ini terlihat di dalam Yohanes misalnya, pasal yang ke-14 ayatnya yang kelima, di mana Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?
Konteksnya adalah Tuhan sedang mengajar para muridnya dengan berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, maka aku tidak mengatakannya kepadamu. Karena di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kira-kira seperti itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian Thomas menjawab, Tuhan, kami itu tidak tahu tempat di mana Tuhan pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Tuhan menjawab dengan bagus sekali ayat yang kita pegang sampai hari ini, di mana Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudara, Thomas bertanya, benar enggak nih Tuhan? Saya enggak tahu loh kemana Tuhan pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan Thomas ini bukan berarti dia itu enggak percaya penuh kepada Tuhan. Bukan berarti Thomas ini juga tidak mencintai Tuhan Yesus. Kalau kita menelaah Injil Yohanes lebih jauh, maka kita akan menemukan fakta bahwa Thomas ini adalah sebenarnya pribadi atau salah satu murid yang memiliki cinta yang dalam kepada Tuhan. Thomas itu mau melakukan segala sesuatu bagi Tuhan Yesus. Hal ini terlihat di cerita ketika Lazarus dibangkitkan. Dia berkata kepada teman-temannya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dia ngajak teman-temannya loh. Artinya apa? Dia tahu Tuhan Yesus suatu hari akan meninggal dan dia mau untuk bahkan mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah jika demikian, mengapa Thomas itu enggak percaya kalau Yesus itu pada akhirnya telah bangkit? Saudara, kalau kita melihat konteks di dalam firman Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa pada waktu itu para murid itu kocar-kacir ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Permisi tanya, siapa yang ada pada saat penyaliban Tuhan Yesus? Semua murid, hampir semuanya, mereka itu melarikan diri. Mereka ketakutan. Mereka dipenuhi rasa bimbang yang luar biasa. Lalu kemudian dikatakan, di tengah-tengah ketakutan itu, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 mengatakan di sana bahwa para murid itu berkumpul di sebuah rumah dengan pintu terkunci karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Disitulah Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri pada hari kebangkitannya. Sayangnya Thomas tidak ada di sana. Pertanyaannya, di mana Thomas? Di pertemuan yang pertama itu, enggak ada seorang pun yang bisa menjawab, saudara. Karena memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Namun demikian kita bisa memahami keadaannya. Para murid ketakutan, mereka lari masing-masing, mereka mungkin merasa kehilangan harapan. Thomas tahu bahwa Tuhan Yesus akan mati. Dan ketika Tuhan Yesus mati, dia mulai kehilangan harapan. Dia mungkin sedih pergi ke suatu tempat yang jauh, kita nggak tahu. Mungkin WhatsApp-nya dinonaktifkan, saudara, statusnya busy gitu, dan seterusnya. Sehingga mereka tidak bisa menghubungi Thomas. Tapi setakut-takutnya Thomas, segalau-galaunya Thomas, dia kembali kepada teman-temannya. Dikatakan pada hari yang ke-8 mereka berkumpul lagi. Hari yang ke-8 kapan? Menurut para sarjana, orang Yahudi kalau ngitung tanggalan itu mulai dari hari H. Jadi kalau hari ini hari Minggu, hari ke-8-nya bukan dihitung dari Senin, tapi dihitung dari hari Minggu. Jatuhnya hari apa? Hari Minggu lagi. Mereka berkumpul dan kali itu Thomas ada di situ. Lalu para murid yang lain mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Nah ketika mendengar perkataan itu, cara pikirnya Thomas yang lama kick in. Bentar, tenane. Kira-kira seperti itu, iya kami telah melihat Tuhan. Tenanan enggak kamu itu ngomong? Lalu dia menyampaikan sebuah perkataan yang saya rasa ini jujur dari hatinya dia ya, yang paling dalam dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku dari tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara, kita harus ingat bahwa ketika Tuhan Yesus mati, di waktu rangkaian masa ibadah Paskah, Jumat Agung Paskah, Pendeta Panca juga menjelaskan, para murid ini adalah tetap orang Yahudi yang mereka itu mendambakan Mesias politis. Tetap ada pemikiran itunya di dalam diri para murid. Sehingga ketika Tuhan Yesus mati, para murid itu ya merasa kecewa, takut, ragu.
dan seterusnya. Artinya mereka kenal Tuhan Yesus, tetapi pemahaman tentang kemesiasan Tuhan Yesus seringkali para penafsir menganggap bahwa para murid ini belum sempurna. Apalagi waktu itu ada penganiayaan demi penganiayaan terjadi. Thomas tahu bahwa Tuhan Yesus akan mati dan dia siap mati bersama dengan Tuhan. Tetapi konsep kebangkitan Tuhan Yesus banyak penafsir percaya mungkin Thomas ini belum sepenuhnya paham. Ingat loh, Thomas itu pekerjaannya adalah seorang buruh nelayan atau tukang kayu. Artinya apa? Gak pinter-pinter banget untuk mengerti konsep teologis-teologis yang berat. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun Thomas itu adalah seorang yang jujur menyampaikan keraguannya, dia tuh bukan orang yang munafik, yang pura-pura percaya. Ya dia memang jujur, dia ragu, tetapi dia tidak munafik. Seperti misalnya Yudas Iskariot. Apa komentar Yudas Iskariot ketika Yesus diurapi dengan minyak narwastu? Yudas bilang begini, kita itu pemborosan deh. Beli minyak itu kalau dibagi-bagikan kepada orang miskin kayak lebih bermanfaat. Kan Yudas ngomong seperti itu kira-kira. Kelihatannya Yudas ini percaya, padahal jauh di dalam hatinya sebenarnya tidak. Thomas kebalikannya. Dia ragu, kalau dia ragu, dia ngomong, dia ragu. Lalu kemudian datanglah Tuhan Yesus menghampiri Thomas dan memperlihatkan bekas paku itu. Lalu Thomas menyampaikan sebuah perkataan doksologi, perkataan pengagungan yang paling tegas di abad-abad awal kekristenan. Dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dari seorang yang bimbang hati, saudara, berujung menjadi seseorang yang mengungkapkan doksologi. Doksologi dari kata doksa artinya kemuliaan. Dia menyampaikan sebuah perkataan yang memuliakan Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Menurut sejarah gereja, setelah itu Thomas melayani Tuhan sampai dia mati martir di India, saudara. Dia melayani jemaat Tuhan, memberitakan Injil sampai ke India dan dia mati secara ditombak atau dihunus pedang di sana, saudara. Dia mungkin adalah seorang peragu, tetapi dia bukanlah orang yang munafik, yang pura-pura percaya. Dia jujur dengan keraguannya dan Tuhan menghargainya. Di akhir hayatnya, ia mati memikul salibnya sendiri demi nama yang dicintainya, saudara. Saya rasa ini cukup menjadi bukti bahwa Thomas, meskipun pernah ragu, dia adalah orang yang memuliakan Tuhan Allah, memuliakan Yesus Kristus dengan hidupnya, saudara. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Apakah kita ragu akan fakta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-6 dikatakan, setelah itu dia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang, saudara. Sisanya sudah mati, sisanya hidup sampai hari ini. Tuhan tuh menampakkan diri lebih dari 500 orang, saudara. Lalu kemudian orang yang skeptis berkata demikian, ya mungkin 500 orang itu halusinasi. Loh saudara, halusinasi itu hanya terjadi pada individu per individu. Nggak bisa halusinasi bareng-bareng begitu, nggak bisa, saudara. Bahkan ada psikolog yang mengatakan kalau 500 orang yang melihat Tuhan Yesus itu semuanya halusinasi, itu mujizat yang lebih besar daripada kebangkitan itu sendiri, saudara. Alkitab juga memiliki salinan lebih dari 5.800 salinan yang sangat kuat bercerita tentang kehidupan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang terkuat bahkan dikatakan dari salinan-salinan kuno yang ada. Mau ngomong apa kita? Fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus juga dicatat oleh Irenaeus, sejarawan Yahudi, dicatat oleh Tacitus, sejarawan Romawi, semua di luar kekristenan. Bahkan Paulus pun yang bukan orang Kristen pada akhirnya percaya. Mau ngomong apa? Kita mau menyangkali bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Tidak mungkin, saudara. Bahkan seorang bernama Norman Geisler, seorang apologetik di dalam bukunya, I don't have enough faith to be an atheist. Saya tidak punya iman yang cukup untuk menjadi seorang ateis. Dia berkata, memang butuh iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi selanjutnya dia berkata, tetapi butuh iman yang jauh lebih besar untuk menyangkali
fakta itu. Jadi memang kita perlu iman untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit. Tapi tahu nggak, fun fact-nya adalah apa? Perlu iman yang lebih gede untuk kita tidak percaya. Artinya apa? Kebangkitan Tuhan Yesus adalah fakta sejarah yang tidak bisa disangkali. Tetapi seringkali keraguan kita muncul karena kondisi kehidupan kita hari demi hari. Sekitar 1-2 bulan yang lalu saya nonton sebuah film yang judulnya Silence, saudara. Film yang diadopsi dari kisah nyata tentang 2 orang misionaris Jesuit yang pergi ke Jepang di dalam rangka mencari mentor mereka sekaligus melayani umat yang ada di Jepang. Berlatar abad ke-16 di Jepang, film ini mengisahkan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen di Jepang. Bapak Rodriguez dan Bapak Garupe adalah 2 orang pemimpin umat yang pergi ke Jepang di dalam rangka mencari Bapak Ferreira yang adalah mentor rohaninya. Tersiar kabar bahwa Bapak Ferreira ini telah meninggalkan Tuhan. 2 anak rohaninya ini gak percaya, gak mungkin Bapak Ferreira seperti itu. Saya mau berangkat, saya mau cari, sekaligus saya mau menggembalakan umat yang ada di sana. Nah masalahnya, Jepang abad ke-16 tidak terbuka dengan kekristenan. Banyak orang Kristen dianiaya. Singkat cerita, mereka berangkat berdua ke Jepang dan mereka melayani secara sembunyi-sembunyi di desa demi desa. Bapak Rodriguez digambarkan sebagai sosok yang memiliki iman lebih teguh, lebih berani dan lebih tangguh meskipun seringkali ada ketakutan dan keraguan, wajar, namanya misionaris tidak mudah. Bapak Garupe beberapa kali digambarkan memiliki keraguan dan ketakutan di dalam menjalankan tugasnya. Mereka melayani di desa-desa tersembunyi selama beberapa waktu, sampai saudara mereka melihat dengan mata kepala sendiri ada orang-orang yang dibunuh oleh pemerintah Jepang karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Pada satu titik mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Ketika hendak berpisah, ini yang kira-kira menjadi dialognya. Today we hear the guards are in the mountains looking for us. So we have decided it would be safer to separate. They were right. If we left, they might still be alive. Don't say that. That's not true. And we cannot doubt. That will be our death. Are we giving up? Is that what we're doing? Are we running away No. after people have died for us? They did not die for us. Garupe, they did not die for us. But you like a coward. My love goes with you. I pray to be as strong as you. Father Garupe will make for Hirado to continue the mission, and I will return to Goto. Francisco, stay alive. Stay alive. Saudara, scene ini adalah scene di mana setelah mereka melihat ada beberapa orang yang dibunuh karena imannya. Bapak Garupe ini terpukul sekali melihat ada orang yang dibunuh karena imannya. Dan dia berkata, mungkin mereka nggak akan mati. Kalau kita nggak ada di sini, mereka nggak akan mati. Lalu Bapak Rodriguez berkata, nggak kayak gitu. Kita nggak boleh ragu, kata Bapak Rodriguez. Lalu Bapak Garupe mengatakan, saya ini merasa seperti pengecut sekali meninggalkan mereka dan seterusnya. Intinya Bapak Garupe memiliki keraguan dan Bapak Rodriguez yang lebih kuat mencoba untuk menguatkan saudaranya. Dan sebelum mereka berpisah, mereka berpelukan. Apa yang dikatakan oleh Bapak Garupe? I pray to be strong as you. Saya berdoa supaya saya menjadi sekuat dirimu. Garupe yang memiliki keraguan-raguan dan Rodriguez, Bapak Rodriguez lebih kuat. Nah, waktu berjalan mereka terus memberitakan Injil di Jepang sampai akhirnya mereka berdua pun tertangkap oleh pemerintah Jepang. Rodriguez mengalami nasib yang lebih baik karena pemerintah lebih soft di dalam memperlakukannya. Sedangkan Garupe nasibnya kurang lebih buruk daripada Rodriguez. Pada sebuah scene, Rodriguez diajak untuk naik ke atas bukit lalu melihat Bapak Garupe bersama dengan orang-orang Kristen yang ia layani. Singkatnya, orang-orang Kristen ini enggak mau menyangkal Tuhan Yesus lalu kemudian ditenggelamkan ke laut. Bapak Garupe berusaha menyelamatkan jemaatnya, tapi dia pun pada akhirnya
juga adalah menjadi orang yang mati martir karena tenggelam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Garupe, ya, Garupe memiliki keraguan di dalam hidupnya menjadi seorang pelayan Tuhan, tetapi pada akhirnya dia taat sampai mati karena nama Tuhan. Dia jujur dengan keraguannya dan dia berjalan lagi bersama dengan Tuhan Yesus sampai maut menjemputnya. Lalu bagaimana nasib Bapak Rodriguez? Dia sempat disiksa namun akhirnya dipertemukan dengan Bapak Ferreira, figur yang selama ini dia cari. Sayangnya berita yang tersiar itu adalah benar. Bapak Ferreira telah menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus. Karena Bapak Ferreira dipaksa memilih, kamu mau mati atau hidup secara terhormat bersama pemerintah Jepang. Ferreira memilih menyangkal imannya dan hidup terhormat bersama dengan pemerintah Jepang. Rodriguez kecewa dengan keputusan Ferreira, namun sayangnya Rodriguez akhirnya juga ikut menyangkal imannya dan bekerja untuk pemerintah Jepang dengan berbagai fasilitas yang telah dijanjikan sebelumnya sampai akhir hayatnya. Saudara, saya tidak sedang berusaha menyoroti keputusan kedua misionaris yang pada akhirnya memilih untuk menyangkal imannya. Saya tidak ke situ. Tetapi saya lebih ingin berbicara tentang Bapak Garupe. Orang yang memiliki keraguan, si peragu yang jujur dengan ketakutan dan keraguannya di hadapan Tuhan dan tetap berlaku setia sampai akhir hayatnya. Saudara, Tuhan Yesus itu tidak tabu terhadap keraguan kita. Ia ingin kita jujur akan keraguan kita dan menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pelayanan saya, anak-anak remaja, tunas remaja, sudah beberapa tahun belakangan ini, dan sebelum menjadi hamba Tuhan saya juga aktif dalam pelayanan remaja dan pemuda. Ada satu ciri khas yang seringkali saya temukan di dalam diri anak-anak itu, yaitu mereka mulai mencari jati diri, dan yang kedua mereka mulai mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan iman. Tentu saja sebagai seorang rohaniwan ditanyai hal-hal yang sifatnya adalah keraguan daripada anak-anak, saya juga cukup terkaget. Kadang-kadang saya berpikir kok anak-anak ini bisa tanya seperti itu ya kepada saya ya, dan seterusnya. Tetapi ketika saya pikirkan, saya justru bersyukur karena anak-anak itu genuine atau jujur. Dia bertanya tentang keraguan yang ada di dalam hatinya. Dia tanya, kok Yahya kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Waktu berjalan, hari Kamis Putih yang lalu kan ada jemaat itu didoakan ya, maju ke depan dan didoakan. Nah karena saya adalah pembimbing daripada anak-anak tunas remaja dan remaja, tentu yang bersama-sama dengan yang saya doakan lebih banyak anak-anak itu. Nah ketika saya mendoakan mereka, saya melihat mereka sudah mulai gede, dan sebelum saya mendoakan saya bilang sama mereka seperti ini, kamu udah gede ya sekarangnya. Maksudnya adalah apa? Dulu kamu waktu masih kecil senengannya main di Happy Time, sama saya main di Happy Time, kurang kerjaan kelas 6. Lalu mereka mulai mempertanyakan, kok kenapa begini, kenapa begitu. Beberapa mereka mulai percaya dan beberapa mereka mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya apa? Saya menghargai keraguan-keraguan mereka. Sama seperti Tuhan Yesus juga menghargai keraguan-keraguan dari kita semua. Jadi kalau hari ini ada anak-anak yang tanya sama saudara tentang imannya, keraguan-keraguan, bersyukurlah karena dia tanya sama saudara. Bukan tanya dengan ChatGPT. Itulah kenapa di dalam pelayanan anak-anak saya sering kali berbicara, yuk kita ada retreat yuk. Supaya anak-anak ada momen untuk bertemu dengan His beloved Savior atau Savior yang paling dia cintai. Ada momen seperti itu, makanya ada retreat anak-anaknya diikutin ya. Seperti itu, sudah sedikit iklan kan gak apa-apa. Tapi kira-kira saudara, Tuhan peduli dengan keraguan-keraguan yang kita alami. Yesus Bapa yang peduli dengan keraguan kita. Kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus ini bukanlah pribadi yang anti dengan keraguan-keraguan anak-anaknya, tapi sebaliknya dia peduli dan mau menolong untuk meyakinkan anak-anaknya. Di dalam Thomas kita berpikir bahwa Thomas itu adalah seorang peragu, tapi di dalam perenungan saya menemukan sebuah fakta, sebuah perenungan yang dalam, bahwa mungkin di dalam kehendak Tuhan, memang Thomas itu tidak diizinkan untuk datang di pertemuan yang pertama. Supaya apa? Supaya Yesus bisa melayani Thomas
secara pribadi. Dan kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, seringkali Tuhan Yesus tuh begitu. Nanti di pasal 21 saudara akan melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani Petrus. Waktu itu konteksnya mereka ada di pinggir danau dan siang-siang, lalu Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Apa pertama kali yang Tuhan katakan kepada murid? Percayalah kepadaku. Bukan. Yang pertama kali Tuhan Yesus katakan adalah, kamu udah punya lauk pauk apa belum? Ya, nanti dilihat ya di Yohanes pasal 21. Artinya, sudah makan belum? Itulah kenapa saya menghargai makanan, sudah. Enggak bercanda ya. Tuhan peduli sama mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, apa yang dilakukan Petrus? Menurut Yohanes pasal 21, dia nyebur. Dia melompat. Banyak orang percaya dia mau menghindari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena malu. Dia habis menyangkal. Tetapi Tuhan Yesus datang dan kemudian menggembalakan Petrus secara pribadi. Petrus ditemui dan ditanyai, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Lalu Simon menjawab apa? Ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Ditanya sampai 3 kali. Yang ketiga dikatakan, maka pedih hati Petrus. Dan dia berkata, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Di situ Rasul Petrus dipulihkan. Dan sama case-nya Thomas. Mungkin memang Thomas tidak diizinkan datang, entah gimana caranya dalam pertemuan yang pertama, supaya Tuhan bisa melayani Thomas secara pribadi. Tuhan tuh lembut sekali ya sama Thomas. Saya percaya Tuhan gak marah-marah sih waktu itu. Tuhan Yesus adalah Bapa yang begitu lembut. Dan dia juga lembut bagi setiap kita ya. Matius 10:28, marilah kepadaku yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang. Dan seterusnya saudara. Nah di bagian firman Tuhan yang lain pernah ada Yohanes Pembaptis yang juga ragu terhadap kemesiasan Tuhan Yesus. Siapa dia? Orang yang dikatakan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Orang yang menyerukan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi di dalam penjara itu sebelum kematiannya mungkin dia memiliki keraguan-raguan terhadap kemesiasan Yesus Kristus. Dan Yohanes menyuruh beberapa muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus dengan pertanyaan demikian. Engkaukah yang datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Matius 11 ayat yang ketiga. Yohanes Pembaptis juga sempat ragu sama Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Kan tadi saya sudah jelaskan dia itu adalah orang yang terlembut di dunia ini. Tuhan Yesus kemudian menjawab dan di dalam jawabannya itu terkandung pujian kepada kepada Yohanes Pembaptis di mana dia berkata, enggak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis ini. Ia adalah lebih besar daripada nabi dan seterusnya. Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis dan seterusnya. Padahal Yohanes Pembaptis sudah ragu. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan menghargai keraguan yang tulus dan jujur daripada kemunafikan yang dibungkus. Dia menghargai kalau kita ragu terhadap dia jika kita menyampaikannya secara jujur dan tulus. Tetapi ya kalau Tuhan sudah memberikan fakta-fakta, ya terus jangan kita ngeyel, ya nanti ya kita bisa terjerumus. Tetapi ketika kita ragu dan kita ngomong kepada Tuhan Yesus, saya rasa Tuhan Yesus kok menghargainya ya. Nah tapi kalau sekarang kita menuntut Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kita, supaya kita percaya, agaknya itu adalah hal yang berlebihan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang tertulis sudah cukup membuat kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang benar, saudara. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa Alkitab itu sangat kuat, saudara. Dan firman Tuhan berkata lebih jauh, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita yang tidak ada waktu zaman rasul-rasul. Tetapi hari ini kita percaya kepada Tuhan. Saya tahu bahwa seringkali kehidupan membuat kita ragu kepada Tuhan. Kepada kedaulatannya, kepada kebaikannya. Tetapi mari kita bayangkan bahwa kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang kita dokumentasikan di dalam sebuah buku album. Kapan sih seorang buka buku album? Ketika mereka ingin melihat kenangan-kenangan yang indah di masa lalu.
Bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki usia pernikahan emas, waduh 50 tahun ya, jauhan, perak aja, 25 tahun sudah. Pasti di momen-momen tertentu, saudara ingin mengingat kejadian yang indah pada saat pernikahan saudara. Apa yang saudara lakukan? Buka Google Drive, belum ada ya 25 tahun yang lalu. Saudara akan buka buku album, dan saudara akan melihat satu foto spesifik, dan saudara ingat dengan persis apa yang terjadi di situ. Saya juga memiliki buku album saya bersama dengan Tuhan. Di dalam pelayanan tentu saja para hamba Tuhan adalah human after all. Mereka bisa capek, mereka bisa lelah, mereka bisa emosional dan seterusnya. Tetapi di dalam segala kelelahan pelayanan itu seringkali saya membuka buku album saya bersama dengan Tuhan. Dan saya teringat dengan sebuah kisah pada saat saya SMK, saudara. Saya SMK di sekolah yang kurang memperhatikan spiritualitas, jadi kami teman-teman Kristen seringkali bikin persekutuan sendiri, bikin doa pagi di sekolah dan seterusnya. Tapi saya merasa bersama dengan teman-teman kayaknya kita perlu melangkah lebih jauh deh. Bagaimana kalau kita bikin retret seperti itu? Oke, setuju. Tapi seperti kebanyakan anak SMA pada umumnya, kami adalah kaum-kaum yang 10.000 doang uang sakunya sudah. Nggak mungkin bisa retret waktu itu dengan biaya yang mahal. Oleh sebab itu kami mengadakan usaha dana atau kami mencari dana. Salah satu usaha dana yang kami lakukan adalah delivery makanan. Ya, jadi kami tanya kepada orang tertentu, kamu mau dipesenin apa, mau diantar ke siapa? Kalau bisa kasih ucapannya. Biasanya ada orang-orang yang secret admirer, sudah dia suka sama cewek misalnya, saya kirimin dia ya, tapi jangan bilang-bilang dari saya ya, gitu. Seperti itu. Yang mana tipnya gitu kan. Nah, singkat cerita kami seperti itu. Nah, pada sebuah minggu kami mengantarkan makanan dari Dawung ke Nusuan, terus ke beberapa tempat di Nusuan. Jaraknya lumayan jauh, 6-7 km. Nah, karena kami punya uang gak terlalu cukup, sedangkan bensin kami pada waktu itu sudah menunjukkan E, saudara. Kan ada F, E. E artinya entek, habis, saudara. Nah, udah E, saudara. Gak punya duit, apa yang terjadi? Saya ngide, saudara. Saya masuk ke dalam rumah teman saya mengambil lakban, saya tutup dalam nama Yesus. Saya tutup jalan dalam nama Yesus. Lalu kami jalan dengan indikator bensin yang tertutup lakban. Saya putar-putar di Nusuan, saya antar makanan-makanan itu, lalu kemudian balik lagi ke tempat startnya. Tahu nggak apa yang terjadi? Bensinnya itu habis pas di depan rumah yang menjadi base camp kami. Itu saya ingat banget kejadian itu. Jadi pas muter-muter tuh nggak habis. Tapi pas sampai depan rumah itu habis. Pertanyaannya, apakah itu mujizat? Nah, saya sendiri juga nggak tahu, saudara. Saya tidak cukup berani mengatakan itu adalah mujizat. Sangat mungkin misalnya indikator bensinnya nggak tepat, terus kemudian masih ada bensin di selang-selang karburator dan seterusnya. Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas pengalaman itu membuat saya tahu bahwa Yesus Kristus hidup dan menolong saya di dalam pelayanan saya. Sehingga kalau hari ini saya mengalami ketakutan, keraguan di dalam hidup saya buka lagi buku kenangan saya, buku album saya bersama dengan Tuhan. Dan saya menemukan cerita-cerita yang menguatkan iman saya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara pernah mengalami cerita-cerita yang saya sampaikan tadi? Ya bukan cerita kehabisan bensin sih, maksudnya cerita bersama dengan Tuhan yang kemudian menguatkan saudara. Kalau nih hari ini saudara ragu dengan dia, saudara ragu dengan kebaikannya, saudara ragu dengan pribadinya, bukalah kembali buku album yang telah engkau tulis bersama dengan dia. Indah, saudara. Sudah mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dan sudah akan tahu, kalau Tuhan dulu sudah tolong saya, hari ini pun dia pasti akan tolong saya, saudara. Ada amin? Harus digituin dulu biar bangun, saudara. Apakah hari ini ada di antara saudara yang mengalami keraguan dengan Tuhan Yesus? Mungkin ada saudara yang bertanya dalam hati, sungguhkah Tuhan Yesus itu telah bangkit atau aku harus menunggu juru selamat yang lain? Seperti pertanyaan Yohanes. Saudara jangan cari jawabannya di tempat lain. Ingat kisah Thomas. Dia juga pernah ragu akan kebangkitannya. Jujur terhadap Tuhan di dalam doa-doa kita.
maka Dia akan menolong kita. Apakah saudara hari ini ragu bahwa Tuhan Yesus bisa menolong saudara? Jika itu saudara, saya permisi tanya ya. Jika engkau ada di gereja hari ini, bukankah itu karena Tuhan sudah pernah menolong engkau di masa lalu sehingga engkau ada di sini? Sebab itu buka kembali bukunya. Ingat kisah-kisah yang baik. Ingat kisah-kisah bersama dengan Tuhan. Latihlah diri kita untuk sengaja mengingat kebaikannya. Kalau hari ini saudara merasa terus bimbang di dalam menjalani hari, saya bingung saya harus ambil keputusan yang mana. Habis ini saya harus ngapain? Jangan andalkan pengetahuan kita sendiri. Melainkan serahkan seluruh kebimbangan kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Berdoalah dengan ketulusan hati, karena firman Tuhan berkata, apabila di antara kita atau di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah kita memintakannya kepada Allah, saudara. Tapi aku udah gak bisa berdoa, masalahku sudah terlalu banyak, aku sudah bingung harus berdoa seperti apa. Ada satu doa yang baik yang dikarang oleh seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr yang berkata demikian, Tuhan, beri saya keteduhan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Beri saya keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat saya ubah, dan beri saya kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Ada hal-hal di dalam hidup yang kita gak bisa ubah, saudara. Maka kita minta Tuhan beri keteduhan di dalam kehidupan kita. Kehilangan orang yang kita cinta, misalnya, kita gak bisa mengubah itu. Minta Tuhan memberikan kepada kita keteduhan hati untuk melewatinya. Tetapi ada juga hal-hal yang perlu kita ubah dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Tapi kita gak berani. Maka mintalah keberanian itu di hadapan Tuhan. Dan yang penting juga, mintalah hikmat untuk membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup, perjalanan menuju iman yang teguh memang bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan ini akan kita lalui seumur hidup kita. Terkadang di dalam perjalanan itu ada senyum sukacita, tetapi ada juga keraguan di dalamnya. Ketika keraguan itu menguasai engkau, datanglah kepada Tuhan dengan jujur dan sampaikan apa yang menjadi keraguanmu. Mintalah Tuhan menolong engkau dan serahkanlah seluruh hidupmu sama Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan menghukum engkau atas keraguanmu. Sebaliknya, Ia akan menolong engkau ketika engkau jujur di hadapannya. Tetapi juga jangan terus pelihara keraguan kita. Kalau Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, kita masih terus ragu. Nah, mungkin Tuhan juga akan sedikit memberikan pelajaran kepada kita. Tapi kalau kita jujur di hadapan Tuhan dan kita mau kembali berpegangan tangan kepada Tuhan Yesus, saya rasa kok Dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kalau Tuhan menolong keraguannya Thomas, Tuhan menolong keraguannya Yohanes Pembaptis, demikian juga Tuhan akan menolong kita semua. Kiranya Allah Roh Kudus yang baik itu boleh senantiasa menolong saudara dan saya untuk terus hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana sekali lagi ya Tuhan kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang lembut dan rendah hati. Kami boleh ragu dalam kehidupan ini, tetapi satu hal yang kami percaya, Engkau Yesus Kristus menguatkan kami dan menolong kami untuk keluar dari berbagai macam keraguan yang ada. Izinkan kami berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pada akhirnya Tuhan bilang, aku berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.